Dokter Mita. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Kita ketawa dulu, Bu. Ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh teman-teman peserta. Ini sudah ada 40 orang, dokter, yang sudah join di Instagram Live, di Instagram IKFR FK Undip Official hari ini, dokter. Nah, Banyak jadi ya. iya, alhamdulillah lumayan banyak. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang dulu kepada semua yang sudah join di Instagram Live hari ini. Perkenalkan, nama saya Mutia Muharoma. Saat ini saya adalah seorang PPDS Rehabilitasi Medik di Prodi FKFR FK Undip RSUP Dr. Karyadi Semarang. Nah, pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang. Jadi ini sesi acaranya bincang-bincang santai bersama senior kami di Prodi FKFR untuk membahas temanya adalah tips dan triks menjadi seorang PPDS Rehab Medik. Nah, kenapa topik ini diangkat ya, Dok? Karena sepertinya beberapa tahun terakhir ini spesialisasi Rehab Medik ini sedang banyak berkembang dan peminatnya juga tambah banyak ya, Dok ya. Ya, Jadi sekali. kami ingin memperkenalkan secara resmi prodi kami dan juga kami ingin membagi info kepada teman-teman dan semua teman sejawat di luar sana tentang sebenarnya apa itu spesialisasi rehab medik itu apa, kemudian sistem pembelajarannya bagaimana, institusi pendidikannya bagaimana di Indonesia, kemudian yang dipelajari itu apa, dan tentu saja nanti saat ini perannya tuh bagaimana seorang SPKFR di Indonesia, terutama kan ini kayaknya di era pandemi ini juga kayaknya pulmonary rehabilitation untuk pasien-pasien COVID ini kayaknya lagi banyak banget dibicarakan. Jadi banyak orang yang semakin tahu apa itu rehab medik sehingga peminatnya makin banyak. Nah, pada hari ini saya tidak sendiri, ini sudah ada senior saya yang bergabung bersama kita. Ini beliau adalah Dr. Aditya Paramita Andini SPKFR, ya. Beliau ini adalah panggilannya Dr. Mita ya, Dok ya. Saya panggil Dr. Mita ya, Dok. Boleh. Nah, beliau ini alumni FK Undip, menyelesaikan pendidikan S1 kedokterannya di FK Undip, lulus tahun 2013 ya, Dok. Kemudian untuk pendidikan dokter spesialis rehabilitasi mediknya juga sudah selesai dari Prodi IKFR FK Undip tahun 2021 ini. Saat ini beliau bertugas di Semarang ya, Dok ya. Ya, kita dulu Dokter Mita. Selamat pagi, Dokter. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Jelas ya, Dokter, suara saya, Dok? Jelas, suara aku jelas nggak? Siap, jelas, Dok. Sehat ya, Dok? Iya. Alhamdulillah. Kita BTS ya, bincang tapi santai ya, Bu. Bincang tapi santai, betul, Dok. Ini sudah banyak, Dok, yang gabung sudah ada 62, 61. 62. Oke, Dok. Mudah-mudahan jadi, apa Dok, yang kita share ini ya, Bu, bermanfaat ya, Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan info yang diberikan juga nanti bisa berguna ya, Dok ya. Amin. Nah, Dokter, ini berhubung sudah banyak yang join, jadi langsung saja kita mulai ya, Dok. Di podcast ini sedang tapi santai. Sebenarnya boleh nggak, Dokter, sebelumnya diberikan insight dulu secara general dari menurut Dokter Mita, rehabilitasi medik itu sebenarnya cabang spesialisasi apa sih, Dok? Karena sebenarnya banyak orang yang tertarik, tapi banyak juga yang belum tahu apa itu rehabilitasi medik. Nah, mungkin Dokter Mita bisa memberikan penjelasan, Dok. Silakan, Dok. Oke, baik. Sebelumnya karena ini kita bincang tapi santai, jadi kita ngobrol santai, kita bicara bareng-bareng tentang rehab medik, kita belajar bersama. Nanti kalau misalnya saya ada kesalahan atau kekurangan, tolong ditambahin ya, Bu ya, atau nanti kita ralat ya. Kalau saya tahu. Oke, kita mulai. Jadi sebenarnya apa sih SPKFR itu? SPKFR itu adalah
dari White Book suatu spesialisasi di bidang kedokteran. Jadi kita itu bertanggung jawab terutama untuk melakukan pencegahan, penegakan diagnosis, terapi, dan tata laksana rehabilitasi pada seluruh pasien segala usia sebenarnya dengan kondisi kesehatan dan komorbiditasnya yang menyebabkan gangguan fungsi. Jadi kata kuncinya di sini adalah gangguan fungsi. Nah, tugas utama dokter spesialis SPKFR atau spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi itu adalah untuk memperbaiki gangguan fungsi akibat berbagai penyakit tadi dengan tujuan penyandang disabilitas ataupun pasien mampu mempertahankan fungsi yang optimal dan mampu mencapai fungsi yang optimal yang pasien itu miliki sekarang. Nah, jadi kita di sini nggak sendiri. Kita bekerja sama dalam tim rehabilitasi medik yang terdiri dari fisioterapis, terapis okupasi, terapis bicara, ortotis prostetis, social worker, psikolog, serta DPJP terkait lainnya. Jadi kita bareng-bareng nih, kita tuh meningkatkan fungsi pasien atau mempertahankan fungsi pasien tersebut. Jadi contohnya, misalnya nih ada pasien stroke, terus pasien stroke udah sembuh, udah boleh pulang ke rumah. Terus abis itu pertanyaannya adalah now what? Apa yang bisa kita berikan kepada pasien ini supaya dia bisa return to kemampuan fungsionalnya yang optimal? Apakah dia bisa kembali ke pekerjaannya sebelumnya? Bisakah dia melakukan hobinya yang sebelumnya? Itu satu contoh aja. Bisa lagi contoh yang lainnya. Misalnya ada anak remaja nih, terus dia kecelakaan, terus jadi paraparesis. Kemudian apa sih yang bisa kita lakukan supaya anak remaja ini dengan usia harapan yang masih panjang, dengan harapan yang dia miliki, apa sih yang bisa kita bantu supaya dia bisa mencapai kemampuan fungsionalnya yang optimal? Kira-kira itu, Bu. Di puncak karir, seseorang lagi di puncak karir, dia punya semuanya, terus ternyata dia kena spinal cord injury, terus apalagi yang harus bisa kita lakukan. Nah, di situ kita berkecimpung. Jadi seperti sebetulnya kata kuncinya adalah fungsi ya, Dok ya. Iya, betul. Jadi kata kuncinya fungsi. Fungsi ya, Dok ya. Jadi kita bagaimana kita sebagai seorang dokter SPKFR itu tugasnya untuk mengoptimalkan fungsi yang masih ada pada pasien ini. Betul. Sehingga nanti kualitas hidupnya bisa lebih baik. Kurang lebih seperti itu ya, Dok ya. Iya. Fungsi dan kualitas hidup. Betul, Dok. Ya. Nah, sebelumnya saya mau ingatkan juga ini karena sudah banyak yang bergabung. Kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan tulis saja di kolom komentar. Kemarin juga sudah ada beberapa pertanyaan, nanti di akhir sesi nanti akan dijawab oleh Dokter Mita. Nah, Dokter, jadi kan untuk menjadi seorang SPKFR itu kan pasti butuh proses ya, Dok ya. Salah satu prosesnya adalah ya sekolah spesialisasi. Nah, kalau di Indonesia ini sebenarnya institusi pendidikannya itu gimana, Dok? Ada berapa, di mana aja? Jadi orang kalau mau jadi SPKFR itu harus sekolahnya di mana gitu, Dok? Oke, baik. Jadi institusi pendidikan KFR di Indonesia itu ada pertama di rumah kita dulu ya, di Undip, di Semarang. Kemudian di Jakarta ada di UI, di Universitas Indonesia. Kemudian di Bandung ada di Universitas Pajajaran. Kemudian di Surabaya di Universitas Erlangga. Di Manado ada Universitas Samratulangi. Dan ada dua nih yang baru ya. Yang pertama di Malang ada Universitas Brawijaya. Dan di Makassar ya ada Universitas Hasanuddin. Jadi udah lumayan banyak ya center rehabnya. 7 ya, Dok ya? 7. Betul. Dan ada di Jawa, juga di luar Jawa juga sudah ada ya, Dok? Juga ya. Ada di Jawa, ada di luar Jawa ada. Nah, Dokter, kalau untuk proses seleksinya sendiri bagaimana sih, Dok? Karena itu salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, proses seleksi PPDS IKFR terutama di Undip, Dok. Kalau di Undip bagaimana? Nah, berhubung ini di Undip ya, Bu ya. Pertama aku jawab dulu yang di Undip ya, Bu ya. Jadi proses seleksi masuknya itu kalau di Undip melalui ujian masuk PPDS. Dilaksanakan 2 kali setahun
bulan Februari, sama biasanya yang satunya lagi itu pendaftaran bulan Agustus akhir udah mulai, Agustus akhir atau September awal. Jadi kalau teman-teman mau daftar PPDS, nih bentar lagi kan akhir Agustus awal September, dilihat terus di webnya Undip, pmb.undip.ac.id. Itu nanti ada update-update-nya. Jadi 2 kali setahun. Jadi 2 kali setahun dok ya. Untuk ini dok tahapan ujiannya gitu dok, ada 2 tahapan ya dok ya. Kalau di ya betul ya dok. Ya betul, jadi, ada 2 tahapan. Tahap 1 itu lebih ke arah untuk ujian tulis. Nanti untuk tahap 2 nanti untuk wawancara. Sepertinya tidak jauh beda ya dok ya dengan universitas lain, kurang lebih di center pendidikan lain itu seperti itu ya dok ya. Iya. Okay, dok. Jadi pertama kan kita ngumpulin berkas nih, ngumpulin persyaratan-persyaratan yang udah ada disebutin di website tadi di PMB Undip. Nah kemudian nanti ada seleksi administrasi. Kalau ternyata kita sudah memenuhi seleksi administrasi tersebut, nanti kita akan melakukan ujian tahap. Jadi ada ujian tahap 1. Ujian tahap 1 itu 4 hari. Hari pertama ujian psikiatri, jadi ngebahas MMPI, wawancara psikiatri. Kemudian hari kedua itu psikotes. Hari ketiga ada TPA dan tes bahasa Inggris. Dan hari keempat adalah tes substansi prodi. Nanti kalau misalnya udah lulus tahap 1, baru kita lanjut nih ke tahap 2. Tahap 2 itu adalah tes kesehatan dan wawancara. Wawancaranya sekarang dengan rektorat, dekanat, KPS, dan psikolog juga, Bu. Oke, jadi ada 2 tahapan ya, dok ya? Ya, ada 2 tahapan. Ujian tertulis dan ujian kesehatan serta ujian wawancara. Di center pendidikan. Center pendidikan lain juga kurang lebih tidak jauh berbeda, gitu ya, dok ya? Ya, kira-kira seperti itu. Sambil minum ya, Bu. Siap, Bu. Nah, itu tadi kan masuknya dok. Dokter Mita tadi sudah menjelaskan kalau mau masuk itu kurang lebih secara garis besar prosesnya seperti itu. Jadi institusi pendidikannya ada di mana saja di Indonesia, seleksi masuknya kurang lebih seperti itu. Nah, terus kalau sudah di dalam nih dok, jadi kan orang kalau mau orang kan sebaiknya memang tak kenal maka tak sayang ya dok. Jadi sebelum kita masuk kita harus tahu dulu nih sebenarnya di dalam ini kita tuh belajar apa sih dok, rehabilitasi medik itu. Jadi mungkin apa ya dok, kurikulumnya mungkin secara garis besar itu yang kita pelajari itu apa dok selama 4 tahun 8 semester kita sekolah dok. Oke, baik. Jadi selama 4 semester itu kita dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama tahap awal ya. Tahap awal itu 6 bulan pertama. Nah, 6 bulan pertama itu nanti ada textbook reading. Jadi textbook reading kita menerjemahkan dan membaca textbook. Kemudian setelah itu ada postmarks ya Bu ya namanya ya. Jadi kayak sedikit pengetahuan tentang manajemen rumah sakit ya sebagai dasar kita. Kemudian ada modul dasar. Kemudian persiapan modul tahap 1 dan stase orientasi, di mana nanti kita berorientasi ke tim-tim rehabilitasi medik. Kemudian tahap 1 itu adalah modul tahap 1 dan stase tahap 1. Di stase tahap 1 ini kita berotasi di bagian bedah ortopedi dan bedah plastik, kemudian bedah saraf, di stase atau di bagian saraf atau neurologi, kemudian kusta, dan radiologi serta poli tahap 1. Terus kita ujian tahap 1. Setelah lewat nih ujian tahap 1, lanjut lagi tahap 2. Jadi setiap awal tahap itu kita pasti ada modul tahap supaya kita ngerti nih tahap ini tuh ilmunya apa aja. Dan modul tahap 2 itu adalah bagian dari penyakit dalam, jantung, kemudian ada poli tahap 2 serta stase jejaring di RSUP Fatmawati ya Bu ya. Untuk mempelajari terutama tentang SCI, kemudian ujian tahap, dan saat tahap 2 awal ini biasanya ada referat bagian dan kita mulai mengajukan proposal untuk karya akhir. Kemudian lanjut lagi ke tahap 3. Tahap 3 ini kita belajar tentang anak. Jadi kita rotasi di bagian anak. Ada stase di YPAC juga, seru banget stase di YPAC. Kemudian ada stase di bagian EMG dan di poli tahap 3. Biasanya di tahap 3 ini kita akan maju karya akhir dan penelitian juga ya. Penelitian dulu baru karya akhir. Kemudian kita ujian tahap 3.
baru kita lanjut ke stase jejaring. Stase jejaring itu kita di rumah sakit jejaring. Dulu sebelum pandemi kita di rumah sakit di Klaten, Kayen Pati, kemudian Jepara, sama Meranti. Nah, sekarang sama RSND. Sekarang setelah pandemi kita di RSND aja. Kira-kira itu. Oke, dokter. Jadi memang menariknya kalau yang saya rasakan selama kurang lebih 2 tahun nih dok sudah menjalani PPDS ini, memang kalau di Undip, di IKFRK Undip itu kita banyak jalan-jalannya dok. Jadi kayaknya kita merasakan karena kan kita dikirim ke berbagai bagian ya dok ya, mulai dari bedah, saraf, kemudian bedah saraf, interna, jantung, itu kita kan masuk ke bagian itu kita juga mengikuti ilmiah di sana. Jadi memang itu yang saya rasakan itu menarik sekali dok, karena selain kita juga tahu, kita kan sebagai PPDS Rehab Medik pasti harus tahu tentang rehabilitasinya. Tapi untuk bisa melaksanakan rehabilitasinya kan kita pasti harus tahu penyakitnya dulu kan ya dok ya. Makanya kita kirim ke berbagai bagian itu. Jadi kita mendapatkan banyak ilmu juga di sana, bertemu dengan banyak PPDS dari bagian lain. Jadi interaksinya tuh temannya jadi banyak gitu dok. Punya teman dari bedah, punya teman dari neuro, punya teman dari jantung. Karena kita disebar di RSUP Karyadi itu kita disebar ke seluruh bagian. Terus juga jejaringnya juga banyak ya dok ya sebenarnya Undip ya. Cuma memang selama pandemi ini sementara kita di RSND dulu ya dok ya. Mudah-mudahan nanti kalau pandemi sudah berakhir bisa melanglang buana lagi dokter. Iya benar banget. Iya, jadi kemudian, juga selain ketemu banyak teman, kita juga jadi belajar untuk menjalin network dan hubungan interpersonal juga ya Bu ya. Betul dokter, iya. Jadi karena kan kayaknya rehab medik itu sangat penting kita tahu bagaimana teamwork ya dok ya. Karena kita kan bekerja sebagai leader untuk tim rehabilitasi sendiri, tapi kita juga menjadi bagian dari tim medis gitu. Jadi kayaknya hubungan interpersonal, interprofesi itu harus kita bisa belajar selama residensi ini, menurut saya itu bagus sekali dok. Gitu. Oke dok, nah kalau itu tadi kurikulumnya dok, secara garis besar ya dok. Nah kegiatannya itu apa dok? Kegiatan yang kita jalani sehari-hari berdasarkan kurikulum yang tadi dokter Mika sudah jelaskan itu kayak apa dok? Akademiknya kayak apa? Atau mungkin ada nggak dok kegiatan-kegiatan non akademiknya? Karena pasti ini banyak yang nanya ini. Presiden rehab medik itu ada jago apa enggak? Bisa kehidupannya gimana sih gitu? Karena jujur sebelum masuk jadi PPDS dok, salah satu daya tariknya yang beredar di luar sana itu katanya PPDS Rehab Medik itu hidupnya santai. Nah sebenarnya itu santai nggak sih dok kehidupan PPDS Rehab Medik? Mungkin gimana Bu? Santai nggak Bu? Aduh, belajarnya banyak ya dok. Dijawab daun bintang dan senyuman ya. Oke, baiklah yang pertama kegiatan akademik. Kalau kegiatan akademik, jadi kalau misalnya nih kita lagi rotasi di stase-stase bagian-bagian lain, itu tuh kita nggak cuma numpang lewat doang, tapi kita juga ada tugasnya seperti laporan kasus, jurnal reading, kemudian referat. Nah, kalau di dalam kita juga kegiatan kita itu seperti jurnal reading, membaca jurnal, textbook reading, kemudian referat, laporan kasus. Nah, ini laporan kasus menarik juga ya. Jadi kita dari laporan kasus ini tuh kita bisa sekaligus belajar mengelola pasien secara komprehensif pastinya. Kemudian skill lab, bedside teaching, belajar bersama, banyak banget pokoknya kegiatan akademiknya. Dan santai nggak jadi? Ya itu sebenarnya tergantung sih ya, tergantung kita membawanya juga gitu. Mau dibawa santai atau mau dibawa nggak santai, jadi kita kembali ke masing-masing. Nah kalau non akademik, nah tapi di sela-sela kesibukan tadi kita juga punya kegiatan non akademik. Apalagi dulu sebelum pandemi itu kita ada badminton, line dance, yoga, muay thai. Bu Mutia belum era yang ada muay thai ya? Belum dok, line dance saya dok. Ini sudah ya, keburu ada pandemi ya. Iya. Iya, dulu kita ada muay thai seru banget. Dan sekarang kita setelah ada pandemi ini kita ada kegiatan non akademiknya yoga. Sekalian buat yoga online exercise ya, Bu. Yoga online.
Oke, jadi memang lumayan balance ya dok ya sebenarnya ya dok ya antara kegiatan akademik dan non akademiknya. Saya juga ingat pokoknya prodi KFR itu salah satu yang kita juga aktif, misalnya ada lomba apa di RSP Dokter Karyadi bikin TikTok, wah kita sempet juara juga ya dok ya waktu itu. Juara favorit ya TikTok ya. Juara favorit. Hebat. Iya dong. Tapi akademiknya kita juga sempat juara lomba cerdas cermat akreditasi juga ya dok ya. Jadi Iya, kayaknya akreditasi. balance gitu dok. Iya, lumayan ya Bu ya. Ya dok ya. Jadi bagi yang mau masuk PTDS KFRFK Undip ini akademiknya memang banyak tugasnya, tapi kehidupannya itu juga tidak monoton, tidak membosankan. Jadi banyak kegiatan-kegiatan, banyak olahraga bersamanya, dulu juga banyak bakti sosial gitu-gitu ya dok ya. Betul. Nah, seru. Jadi kita tuh yang akademik juga alhamdulillah sempat ada yang juara best poster, research competition juga ada, kayak untuk penelitian juga ada. Nah, terus yang non akademik juara balap karung juga juara ya kita ya kemarin ya. Iya, sebelum pandemi ya juara balap karung. Bu Mutia ikut juara balap karung. Saya ngikut dari samping tepuk tangan dok. Tepuk tangan aja. Berat dok. Iya. Oke. Nah, oke dok. Jadi kurang lebih kegiatannya seperti itu ya selama menjalani PPDS ya dok ya. Ini kan kita 8 semester ya dok ya. 8 semester setahun. Oke dok. Nah, sudah di dalam nih dok. Udah di dalam. Terus keluarnya gimana dok? Jadi kalau untuk ujian kelulusannya, untuk ujian akhirnya SPKFR itu seperti apa dok? Oke. Ujian SPKFR-nya. Oh ya Bu, tadi saya juga mau nambahin Bu. Mumpung masih ingat, yang TikTok juga kemarin itu dalam rangka apa ya? Itu ulang tahun RSUP Dokter Karyadi dok. Oh iya. Sama yang exercise ya kita ya. Iya. Oh iya. Itu juga juara favorit ya. Iya. Sama badminton dulu juga sempet. Aduh, kangen banget masa-masa sebelum pandemi. Iya dong, mudah-mudahan bisa lagi. Amin. Nah sekarang untuk keluar yang pertama kita nanti tuh ada setelah melewati serangkaian program-program di dalam tadi Bu, dengan tugas-tugasnya, dengan karya akhirnya juga udah selesai. Nah kita kan per tahap juga ada ujian tahap, terus abis itu kita ada yang namanya ujian lokal. Jadi ujian lokal dulu nih sebelum kemudian melanjutkan ke ujian nasional. Kalau udah lulus ujian lokal boleh ikut ujian nasional. Nah setelah lulus ujian nasional baru deh kita bisa lulus jadi SPKFR. Ujian nasional dan ujian lokal itu terdiri dari 4 ujian. Yang pertama adalah ujian tulis, kemudian ujian tulisnya bahasa Inggris, kemudian ujian tentang OP dan modalitas, ortosis, prostesis, modalitas, kemudian ujian kasus dan ujian pengetahuan umum. Oke. Itu nanti dilaksanakan di akhir semester ke-8 ya dok ya? Iya, akhir semester 8. Oke dokter. Nah dok, ini sudah ada 108 yang join ini dok, dan ini tadi dokter Mita sudah menjelaskan ya dari perkenalan apa itu rehab medik, kemudian proses masuknya di dalam bertahan hidup itu gimana, apa yang akan kita jalan, kemudian ujian kelulusan gimana. Nah ini sudah banyak dok pertanyaan. Jadi mungkin nanti akan ada info-info yang dijawab melalui pertanyaan juga ya dok ya. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang kemarin sudah di submit juga dari beberapa teman sejawat. Nah ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan dok. Persiapan untuk ujian masuknya itu belajarnya apa? Untuk mau jadi PPDS Rehab itu yang dipelajari itu apa? Buku-bukunya mungkin dok, atau mungkin persyaratannya itu apakah ada persyaratan khusus untuk yang diminta untuk PPDS Rehab medik atau bagaimana dokter? Oke, jadi sekarang kita persiapan untuk ujian masuk. Yang pertama kita harus mempersiapkan diri sendiri dulu ya. Mempersiapkan diri sendiri ini maksudnya kita harus berdoa dan kita harus persiapan
support system, kita harus yakin dulu nih mau masuk rehab. Udah yakin belum mau masuk rehab? Kita harus meyakinkan diri sendiri dan memotivasi diri sendiri juga. Karena apa ya, kayak masuk PPDS itu kan kita seumur hidup ya nantinya setelah lulus. Setelah lulus kita akan selalu bersama long life learner kan. Dokter itu kan long life learner. Jadi kita seumur hidup akan belajar nih tentang rehab. Apakah kita akan senang, bahagia, dan sanggup untuk seumur hidup nantinya belajar di rehab ini gitu. Kalau kata teman saya dulu kayak ibarat cari jodoh, Bu. Jadi cari pasangan kamu tuh seumur hidup akan mempelajari ini gitu. Apakah kita udah seneng nih, benar-benar seneng, benar-benar suka dan menyukai. Karena kalau enggak nanti akan sangat berat. Bisa sih bisa mungkin, tapi berat jadinya. Jadi yang pertama kita harus mempersiapkan diri dulu, berdoa, kemudian komunikasi dengan keluarga ataupun support system bahwa nanti kita akan sekolah lagi ceritanya. Nah, baru kita kemudian mencarilah itu bahan serta syarat-syarat. Untuk syarat-syarat lengkapnya ada di website Undip, pmb.undip.ac.id ya. Tapi secara umum IP profesi minimal 3, kemudian akreditasi B saat lulus dokter, surat rekomendasi dari ID, surat izin atasan, serta TOEFL. TOEFL minimal 450 dari Undip ya Bu ya, dari Undip. Kalau yang sekarang ini syaratnya dari Undip. Nah kemudian kalau buku yang dibaca dan materi yang diujikan, biasanya kalau untuk persiapan masuk PPDS, baca bukunya, kita baca buku Perdosri yang white book. Jadi ada bukunya tulisannya white book, buku Perdosri untuk mengetahui falsafah rehabilitasi medik. Kemudian sejarah definisinya apa. Biar tambah cinta juga dengan rehab sebenarnya. Kemudian buku layanan kedokteran fisik dan rehabilitasi Perdosri. Nah tadi buku putih, ini buku merah. Jadi buku merah sama buku putih. Buku merah putih itu. Kemudian buku, boleh juga tambahin buku ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi Perdosri yang warna biru. Kalau mau tambah lagi boleh tambah buku Physical Medicine and Rehabilitation Board Q&A Review. Karena nanti kan untuk, maaf batuk, soalnya itu adalah soal pilihan ganda ya. Tadi ada yang tanya esai atau pilihan ganda, jadi soalnya adalah pilihan ganda. Kita bisa latih untuk latihan soal-soal itu dari buku Physical Medicine and Rehabilitation Board Q&A Review. Itu banyak pembahasannya ada, contoh-contoh soal pilihan gandanya ada. Kira-kira itu, Ibu. Kemudian apa lagi ya? Kayaknya udah sih. Oh iya, kalau persiapan-persiapan lainnya paling bisa mulai ikut kegiatan-kegiatan rehab ya. Ntar tuh mau ada PIT bulan Oktober insya Allah. Nah itu bisa diikutin biar dapat overview juga tentang rehab itu seperti apa. Kemudian bisa kalau misalnya suka menulis, kita bisa coba-coba menulis baik itu blog ataupun postingan Instagram tentang kesehatan secara umum nggak apa-apa. Kalau misalnya mau masukin abstrak buat PIT juga boleh. Biar jadi nilai plus ya Bu. Baik Bu Mutia. Iya, jadi kayaknya memang kasus-kasus yang keluar di ujian tuh masih umum sih ya dokter. Jadi kayaknya nggak usah belajar yang berat-berat banget, yang ini apa dasar-dasar dulu aja ya dokter. Ya betul. Banyak banget yang nanya bukunya harus buku apa buku rehab itu buku wajibnya apa gitu. Tapi kalau untuk ujian masuk mungkin basic dulu ya, anatomi fisiologi. Ya itu juga penting tuh, anatomi fisiologi. Harus dipelajarin karena kurang lebih soalnya masih basic dan masih di banyak ranah kompetensi dokter umumnya juga ya dok ya. Cuma memang kita harus mengenal lebih jauh rehabilitasi itu apa gitu ya dok. Kemudian nih dok, kayak tadi yang anatomi, ya sebenarnya kita tinggal buku anatomi yang kita sukain apa, karena kan kita nanti ditanya itu misalnya otot-ototnya gitu, gerakan-gerakannya. Jadi kalau yang basic-basic belajarlah dari buku yang sudah kita punya aja, yang kita pakai waktu S1 aja. Nggak usah terlalu buku saktinya apa gitu, kita belajar dari materi-materi S1 aja ya dok. Oke dokter. Kemudian nih dok, ada lagi yang tanya dok, ada persyaratan khusus nggak, misalnya harus sudah PTT atau misalnya sudah harus bekerja
selama berapa lama? Atau misalnya setelah internship bisa langsung daftar, Dok? Kalau di Undip bagaimana, Dokter? Oke, sebenarnya kalau persyaratan khusus kalau di webnya tadi belum ada ya, tapi memang memiliki pengalaman kerja akan semakin baik. Apalagi sekarang kan udah pada internship ya. Jadi misalnya tidak harus PTT, boleh internship ditambah nanti kerja di rumah sakit misalnya, atau internship ditambah kerja di klinik, nggak apa-apa, boleh. Oke, oke, Dokter. Nah, ini tadi juga ada yang nanya, itu buku-buku yang disebutkan Dokter Mita belinya di mana? Itu biasanya dijualnya ini ya, Dok ya. Kalau ada acara-acara perdosri biasanya dijual ya, Dok ya. Buku-buku Iya. perdosri itu. Jadi bisa tahu biasanya kita bisa pesan lewat perdosrinya langsung ya, Dok ya, kadang ya. Iya, iya. Atau pinjem kakak kelas. Pinjem, betul. Maksudnya pinjem Oh, temen betul, dulu. Pak. Iya, pinjem Betul, dulu Dokter. kan Bu. Nanti kalau udah keterima baru beli. Baru beli. Ya, Iya. Dok. Kemudian nih, Dok. Nah, ini ada yang tanya. Tadi kan untuk sentra pendidikannya di Indonesia ini sudah ada beberapa, Dok. Nah, kalau menurut Dokter Mita, strategi dan pertimbangan untuk memilih unitnya itu bagaimana, Dok? Oke, kalau strateginya banyak sekali. Maksudnya, tapi itu kembali lagi ke kita. Yang penting kita siap di mana dan support system siap di mana. Karena jujur kalau kita sekolah itu nggak cuma sekolah sendiri, tapi keluarga tuh juga ikut sangat berperan sih. Support system juga sangat berperan. Jadi support system kita tuh kira-kira akan lebih bisa mensupport dengan maksimal kalau kita sekolah di mana nih. Misalnya kalau saya keluarga di Semarang, jadi ya udah memang itu merupakan salah satu landasan dan dasar juga support system saya nih banyak di sini gitu. Kira-kira support system kita mampu di mana? Misalnya ternyata kita dari mana ya? Dari Sulawesi gitu. Ternyata di sana ada juga nggak apa-apa gitu. Karena support systemnya ternyata mampunya di sana gitu. Supaya sekolah itu kan membutuhkan banyak support, banyak misalnya kalau ada keluarga atau ada anak, nanti kira-kira siapa yang mampu menjaga. Nah, itu yang penting untuk dibicarakan. Kira-kira itu. Oke, Dokter. Nah, ini, Dok. Ini pertanyaan selanjutnya, ini dari PPDS, Dok. Nah, menurut Mita, saat menjalani PPDS itu buku yang wajib kita baca apa, Dok? Saat menjalani PPDS. Oke, jadi kalau buku wajib dibaca saat menjalani PPDS, buku favorit saya sih Physical Medicine and Rehabilitation Board Review by Sarah J. Kukurulo, itu udah. Terus tadi buku Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Perdosri yang warnanya biru. Kemudian buku Anatomi dan Kinesiologi favorit masing-masing, terserah pilih apa. Kemudian buku ini Delisa's Physical Medicine and Rehabilitation Principles and Practice, atau buku Bredom. Jadi pilih mana yang mau Delisa atau Bredom, atau dua-duanya lebih bagus lagi. Dan buku-buku sesuai dengan kebutuhan. Misalnya tahap 1 kan kita lagi dibedah nih rotasinya, stasenya dibedah. Biasanya itu kita baca buku tentang rehabilitasi post orthopedic surgery gitu. Kemudian nanti kita juga belajar dasar-dasar neurologi. Tahap 2 nanti di jantung kita baca rehabilitasi kardiovaskular. Kemudian tahap 3 kita baca tentang buku anak. Dan EMG. Bentar lagi ya, Bu? Iya, Dok. Banyak ya, Dok, yang harus dipelajari. Banyak. Iya. Nah, itu kan tadi banyak banget, Dok, ilmunya tuh. Kalau menurut saya itu kan ilmu rehabilitasi medik tuh dari ujung kepala sampai kaki, dari baru lahir sampai geriatri itu kita belajar semua kan ya, Dok ya. Nah, itu tuh betul. Iya, bagaimana, Dok? Materinya sangat luas, sangat banyak, tapi juga kita harus belajar materi yang sangat mendalam dengan waktunya yang terbatas. Memang kan, Dok, waktu sekolah kan ada batas waktunya. Kalau kiat dari Dokter Mita bagaimana, Dok? Iya, jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki sampai environment-nya juga ya, Bu ya? Jadi ditambahin ya. Kita belajar itu. Jadi kalau menurut saya sih yang pertama usahakan untuk fokus. Jadi ketika kita lagi belajar,
kita lagi di rumah sakit, ya udah kita fokus dulu di situ. Letakkan yang urusan-urusan lain kita tinggalin dulu gitu. Tapi kita fokus dulu ke situ. Kecuali kalau misalnya memang ada yang penting banget gitu ya. Kita fokus. Nah, usahakan untuk fokus dan konsentrasi yang saat belajar. Temukan cara belajar yang kita senengin. Dan aku sendiri tuh baru nemu, oh ternyata tuh aku tuh seneng kayak gini tuh pas akhir-akhir gitu, Bu. Menurutku kita penting banget untuk mencatat ya. Mencatat, punyalah catatan, baik itu catatan yang kita rangkum dari textbook ataupun catatan dari catatan senior, atau kita menyalin catatan teman kita, nggak apa-apa, yang penting kita punya catatan. Karena dengan kita mencatat, kita otomatis akan membaca, kita otomatis akan menulis, dan kita akan lebih mengerti membaca catatan kita sendiri. Tapi ada juga sih yang suka mencatat dalam bentuk slide, nggak apa-apa, itu boleh, preferensinya masing-masing. Nah, terus aku juga selain mencatat catatan senior atau catatan teman-teman, itu juga kita bisa tambahkan, karena kalau misalnya kita lagi ngantuk belajar nih, ngantuk banget, ya udah terpaksa aku merekam suara aku sendiri gitu, Bu, untuk kita bisa dengerin itu ketika di mobil lah, lagi nyetir, lagi mandi, atau misalnya kalau lagi mau ujian kan udah terpaksa ya, akhirnya semuanya harus belajar ketika kapanpun, dimanapun. Nah, jadi kita bisa menggunakan modalitas-modalitas belajar yang kita senengin, mau mencatat, mau nyanyi, mau dengerin lagu gitu. Cuma kata dosenku, ya gunakanlah semua indramu saat kamu belajar. Ketika kita lagi ketemu pasien, ya kita manfaatkanlah dengan baik. Gunakanlah, kita lihat pasiennya, kita dengar keluhannya. Di situ aja itu kita udah belajar gitu. Dan mungkin kadang kita tuh ngerasa aku tuh nggak benar-benar belajar baca buku gitu. Tapi dalam alam bawah sadar kita, ketika kita sudah mempraktekkan ketemu pasien, kita coba praktekkan ilmu kita udah nulis, itu tuh ada sedikit memori lah mungkin yang sudah disimpan di dalam otak kita. Nanti kita tinggal recall lagi, kita tinggal mengulang dan tinggal menambah, jadi lebih mudah lagi. Nah, jadi ingat juga prioritas kita itu sekolah kan meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan suami. Jadi ya usahakan kita fokus untuk belajar dulu, yang lainnya itu distraksi gitu. Kecuali yang tadi yang aku bilang, kalau misalnya ada sesuatu yang benar-benar situ dan penting. Nah, pas aku awal-awal di rehab itu kan kayaknya banyak banget ya, Bu. Sampai sekarang pun masih rasanya banyak banget gitu. Aku tuh dulu dipesenin sama salah satu konsulen, jadi nggak apa-apa, kamu terima dulu gitu. Anggap kayak puzzle. Jadi kita kumpulin dulu puzzle-nya. Nanti baru kelihatan kok gambaran besarnya. Jadi pelajaran-pelajaran yang kamu terima itu sedikit-sedikit nih. Nggak apa-apa, ditempel dulu puzzle-nya. Disusun pelan-pelan. Sampai nanti kita bisa melihat gambaran keseluruhannya. Oh, seperti ini ternyata. Dan itu butuh waktu. Nggak apa-apa. Semuanya belajar kok. Semangat ya, Bu. Ini saya akan ingat-ingat, Dok. Ini kayaknya saya juga butuhin lihat ini dari Dokter Mita. Jadi memang banyak dan harus belajarnya harus dicicil ya, Dok ya. Jadi nggak bisa kita baru belajar ketika mau ujian doang gitu, nggak mungkin ya, Dok ya. Karena memang kita juga sehari-hari kan ketemu pasien, kita harus bisa menerapkan ilmu sama pelajaran yang kita terima itu untuk pasien, untuk pelayanan juga kan ya, Dok ya. Iya. Nah, kita langsung melayani pasien. Kan ya. Kesannya nih kayak harus belajar terus. Tapi kita tuh ketemu pasien aja tuh udah belajar gitu. Kita dengerin jurnal aja tuh udah belajar kok sebenarnya gitu. Oke, Dokter. Nah, Dok, tadi kan Dokter Mita menyebutkan kita tuh sekolah itu kan kita meninggalkan, kita istilahnya kita berkorban waktu, meninggalkan keluarga, meninggalkan suami, meninggalkan istri, meninggalkan anak, orang tua gitu ya, Dok ya. Nah, tapi kan ini ya, Dok, kalau misalnya, kalau saya kan memang belum menikah nih, Dok, tapi kan banyak juga ini yang sudah berkeluarga, kemudian sekolah. Nah, itu bagaimana kalau menurut Dokter Mita? Ini ada yang bertanya strategi untuk membagi waktunya, karena mungkin seseorang ini adalah seorang ibu yang memang peran ibu itu tidak bisa ditinggal gitu, Dok. Bagaimana membagi waktunya antara akademik dan keluarga saat PPDS, Dok? Ini juga saya masih mencari jawabannya, Bu.
Bagaimana membagi waktu. Ya jadi gini, yang pertama kita kembali lagi ke tadi ya, inform consent dulu ke keluarga. Kita mau sekolah, tujuan sekolah tuh apa sih sebenarnya? Terus nanti mungkin akan sibuk, ya inform consent dulu ke keluarga dan support system. Kita tanya dulu keluarga dan support system, rela dan ikhlas nggak sih kalau kita sekolah? Karena kalau keluarga nggak ikhlas, buat apa kita sekolah ya? Keluarga kan tetap nomor 1 gitu. Untuk apa kita sekolah capek-capek kalau keluarga tidak mengizinkan gitu. Jadi kita berusaha inform consent dan negosiasi dulu lah kalau misalnya masih perlu dinegosiasikan. Terus tadi saran yang menurut saya sih itu tuh ngena banget adalah fokus. Jadi ketika kita di rumah sakit, kita fokus di rumah sakit. Ketika kita di rumah, kita fokus di rumah. Jadi kalau misalnya kita udah fokus di rumah sakit, maka di rumah tuh kita nggak ada lagi nih yang keteteran gitu. Kerjain tugas-tugas rumah sakit itu di rumah sakit. Tapi memang pasti ada tugas yang kita bawa pulang tuh pasti gitu. Cuma mau nggak mau tuh pasti ada tugas yang kita bawa pulang. Nah, tapi kita fokus dulu di rumah sakit, kerjain semampunya di rumah sakit. Kalau di rumah, nah saya tuh pernah baca ya, jadi kalau dari WHO, sebenarnya kita meluangkan waktu 20-30 menit di present, total di present dengan anak, itu tuh udah lumayan cukup untuk mereka. Jadi kita yang penting waktu itu kita berkualitas dengan keluarga gitu. Dan kita saya juga pernah dibilangin, kita kasih tahu ke keluarga dan ke anak apa sih tujuan kita sekolah itu untuk apa. Jadi mereka pun mengerti tujuan kita sekolah itu. Bahkan mereka juga mungkin menyemangati gitu. Dan ayo nggak apa-apa Ma, misalnya mau ngerjain tugas di rumah nggak apa-apa gitu. Jadi mereka juga mengerti dan menyemangati gitu. Ada quote yang bagus nih, imagine life is a game in which you are juggling 5 balls. The balls are called work, family, health, friends, and integrity. Kita punya nih. Dan kita juggling itu semua. And you're keeping all of them in the air. But one day you finally come to understand that work is rubber ball. Jadi work itu bola karet. Kalau kita jatuhin, it will bounce back. Tapi the other 4 balls kayak misalnya health, friends, integrity, and of course family, itu adalah made of glass. Kalau misalnya kita jatuhkan itu, nanti it will be irrevocably scuff, nick, and perhaps even shatter. Jadi kita tahu prioritas kita aja. Nah, ketika kita sudah memilih, otomatis sudah ada konsekuensinya gitu. Itu adalah pilihan kita. Aku mau sekolah nih, ya udah berarti konsekuensinya kamu harus fokus saat di sekolah supaya kamu di rumah juga bisa fokus ke keluarga. Itu masih aku pelajarin juga Bu. Maksudnya membagi waktu. Karena kan nggak mudah ya untuk kita benar-benar fokus di sekolah, fokus di rumah. Itu tuh masih kayak long life learning juga tentang itu semua. Tapi yang penting kita tahu prioritas kita apa. Gitu sih. Jadi tahu prioritas dan memanfaatkan kesempatan ya Dok ya. Jadi kalau memang pas ada waktu untuk belajar itu dimanfaatkan sebisa mungkin. Jadi waktu yang lain bisa kita gunakan untuk kegiatan yang lain dan mendalami peran kita yang lain ya Dok ya. Ya benar Bu. Jadi terus saya itu termasuk orang yang agak susah kalau mau fokus gitu. Lama panasnya, kebanyakan main HP dulu baru nanti ngerjain tugas gitu. Ya. Jadi kita bisa menerapkan ada teknik. Kita tuh bikin timer Bu atau alarm gitu, setengah jam. Jadi kita tuh cuma perlu ngerjain setengah jam doang kok gitu, setengah jam aja. Terus nanti kalau alarm kita udah bunyi, ya udah kalau mau dilanjut boleh, kalau misalnya mau istirahat ya nggak apa-apa. Tapi biasanya kan kita memilih lanjut gitu. Semangat. Setiap orang nanti kita eventually akan find a way lah. Oke Dokter. Jadi kayak bikin kontrak waktu gitu ya Dok ya. Ya komitmen. Benar. Waktu komitmen. Dari jam segini sampai jam segini saya mau komitmen untuk mengerjakan sesuatu ini gitu ya Dok. Dan ternyata ya, yang aku juga baru ngerti sih akhir-akhir ini, ternyata keluarga kita tuh nggak butuh kita 24 jam loh. Mereka tuh juga butuh waktu untuk diri sendiri, mereka juga butuh waktu untuk mengupgrade diri, dan mereka juga butuh waktu untuk belajar mandiri gitu. Dan di saat-saat seperti itulah kita bisa belajar, kita bisa memanfaatkan waktu yang ada. Oke, luar biasa ini Dok. Ini pelajaran yang
mudah-mudahan kita bisa terapkan ya dok ya, kita Iya, sambil mudah-mudahan saya juga bisa menerapkan ya Bu. luar biasa dok. Oke dok, nah ini tadi kan pertanyaannya terkait membagi waktu saat PPDS-nya ya dok ya. Nah terus ujian nasional nih dok. Jadi kadang bagi beberapa PPDS itu memang momok gitu ya dok ya. Nah itu kalau dokter Mita gimana dok mempersiapkan ujian nasional, ujian board exam? Pengalaman dokter kemarin gimana? Pengalaman saya sebaiknya kalau dari pengalaman saya kan saya tuh agak-agak baru akhir-akhir tuh baru mepet-mepet belajarnya. Nah sebaiknya memang belajarlah dari awal. Jadi kita itu harus belajar dari awal. Kayak tadi bikin catatan dari awal. Gak bakal rapi gak apa-apa, nanti kan kita bisa, yang penting tuh udah ada memori sedikit, belajarlah dari awal. Pelajaran 4 tahun gak mungkin bisa kita pelajarin dalam waktu 6 bulan, susah banget gitu. Mau gak tidur selama 6 bulan buat belajar waktu selama 4 tahun kan gak mungkin. Jadi kita memang harus mencicil dari awal. Kadang kita bingung ya mau belajar apa gitu, mau catat apa, ya belajar dulu dari yang pasti-pasti dari modul. Kita catat lagi, kita ulangin lagi. Nah, ibaratnya kayak tadi, ya udah terima dulu nih, kumpulin dulu puzzle-nya, disusun pelan-pelan. Belum ngerti nggak apa-apa, dicatat dulu. Nanti sambil berjalannya waktu, pelan-pelan akan ngerti. Yang penting kita sudah berusaha memasukkan memori. Ketika kita di poli, belajar ketemu pasien, ya udah dipelajarin. Nanti pasti lupa tuh, tahap 1. Belajar apa, terus tiba-tiba tahap 2, kayaknya kemarin belajar ini kok sekarang udah lupa. Ya nggak apa-apa, yang penting kita udah ada memorinya sedikit. Nanti tinggal tambahin lagi. Jadi dicicil-cicil dulu sedikit gitu. Kalau mau cash belajar 6 bulan susah Bu. Jadi belajarnya dicicil. Nggak bisa ya. Oke dokter. Nah ini ada kalau di kolom komentar ini dok udah banyak juga dok yang nanya, ada beberapa pertanyaan ya dok yang tadi mungkin jawabannya belum ada tadi dok. Nah ini ada yang tanya dokter, kalau di Undip itu dalam satu periode itu kapasitas penerimaannya berapa dok untuk satu periode PPDS? Nah sekarang itu udah ada tuh kalau misalnya kita buka di pmb.undip.ac.id itu tuh udah ada tabelnya. Misalnya rehab kuotanya berapa, kebutuhannya udah berapa, itu ada udah ada di sana. Tapi rata-rata sih biasanya satu angkatan 8 ya Bu ya? 6 sampai 8 iya, gitu ya Bu? 6 sampai 8 gitu ya? Iya. Iya, biasanya segitu. Oke dok. Masih kemudian banyak nih dok. Masih banyak ya dok ya? Kerjanya juga banyak ya, karena di luar Jawa juga kan belum banyak. Iya, benar. Kemudian ada lagi dok yang tanya, batas berapa kali mengikuti seleksi PPDS IKFR dokter? 2 kali setahu saya. Jadi misalnya udah 2 kali ikut tes di Rehab Undip, berarti batasnya 2 kali gitu, nggak bisa nambah lagi. Bisa ganti, jadi ini boleh, bisa ganti apa jurusan? Ganti prodi ya dok ya? Ganti prodi, ganti jurusan. Iya ganti prodi. Oke, jadi karena memang kesempatannya hanya dibatasin 2 kali, jadi lebih baik dipersiapkan lebih baik ya dok ya? Iya. Oh. Kemudian ini ada yang tanya juga dok, setelah lulus dokter rehab itu apakah harus kerja di rumah sakit saja atau bisa buka praktek pribadi dok, praktek swasta pribadi? Bisa buka praktek swasta pribadi, bisa di rumah sakit juga bisa. Apalagi sekarang dokter rehab banyak dibutuhkan ya Bu, di luar Jawa, di Jawa pun masih banyak dibutuhkan. Ayo masuk sini. Tempatnya masih terbuka. Iya. Oke dokter. Saya lihat lagi dok. Oh ini ada lagi dok yang nanya tentang magang dok. Jadi ada beberapa juga itu tentang magang. Apakah kalau di Undip sendiri ya dok ya, di center kita itu apakah ada magang dan penelitian? Apakah itu dibutuhkan untuk mendaftar atau bagaimana dok? Kalau magang saat ini belum ada, tapi kalau kedepannya belum tahu sih. Cuma saat ini belum ada magang.
belum ada ya. Belum ada, mungkin belum ada Padang. Di center ada, lain tapi mungkin. kalau di Undip memang saat ini belum ya dok ya. Belum Oke. ada. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dok. Selama residensi apakah ada jaga malam? Sewaktu saya tidak ada jaga malam. Kalau sewaktu Bu Mutia ada jaga ini nggak sih Bu yang COVID? Oh iya, jadi kalau zaman yang sekarang ya dok, karena kan kalau di RSUP Dr. Karyadi seluruh bagian itu masuk menjadi tim COVID memang kan. Jadi dan bagian rehab pun juga kami jaga triase dok, dapatnya jaga triase di UGD itu maksimal sampai jam 9 malam. Sehari itu 2 shift. Jadi tapi itu dibagi beberapa prodi. Jadi prodi ada bareng sama hari ini misalnya prodi kulit, kemudian besoknya prodi mata. Jadi aktivitas jaganya mungkin sebulan hanya 1 atau 2 kali. Jadi memang ada kalau ada jaga triase COVID di IGD karena kita masuk ke tim COVID juga. Oke, berarti kalau yang jaga malam yang sekarang ini yang triase tim COVID jam berapa sampai jam berapa, Bu? Kalau triase tim COVID yang pagi jam 7 sampai jam 2, jam 7 pagi sampai jam 2 siang, kemudian shift yang sore itu jam 2 siang sampai jam 9 malam. Okay. Tapi kalau malam sih untuk prodi rehab memang tidak ada yang sampai menginap di rumah sakit ya dok ya. Oh, bentar. Ini dok ada nanya juga dok, ada yang bertanya selama pandemi untuk pelaksanaan ujian masuk itu apakah online atau tetap ke Undip dok? Selama pandemi ada yang kemarin ada yang online tapi ada juga yang ke Undip ya Bu ya. Jadi tergantung kalau misalnya kayak tes kesehatan, wawancara itu setahu saya sih ke Undip. Waktu Bu Mutia juga Bu. Tapi belum pandemi ya itu. Belum pandemi dok, tapi kayaknya memang info yang terakhir itu untuk ujian tulisnya tetap dilaksanakan di Undip, tapi kan dibagi. Jadi dibagi beberapa hari, beberapa sesi, sehingga satu sesi itu memang jumlahnya nggak banyak, jadi tetap prokesnya bisa jalan, bisa social distance. Tapi ujiannya tetap langsung ke Undip. Gitu. Oke. Kemudian ada yang tanya juga nih dok, di Undip untuk tes wawancaranya apakah ada ditanyakan tentang teori dan praktek? Untuk tes wawancara ini tergantung ya Bu. Tergantung masing-masing sih. Kita tidak bisa ada patokan ya kalau misalnya yang untuk tes wawancara untuk teori dan praktek. Waktu saya kebetulan saya ditanya sedikit sih tentang teori, misalnya rehabilitasi medik itu apa, kemudian timnya itu apa yang kamu ketahui lah tentang rehabilitasi medik, karena ya kan kita mau masuk rehab ya pasti ditanya dong apa yang kamu ketahui tentang rehab medik. Nah kalau pas Bu Mutia ada ditanyain teori dan praktek. Kalau saya waktu itu pertanyaan rehabilitasnya mirip kayak Bu Mita, mirip kayak Dokter Mita tentang secara umum apa yang diketahui tentang rehab gitu. Tapi kalau waktu saya lebih fokusnya lebih ke kesiapan. Kira-kira mungkin anak ini siap atau tidak gitu untuk menjalani PPDS gitu. Tapi untuk praktek waktu saya sih nggak ada dokter. Ya. Mungkin di lain memang ada beberapa yang ada ujian prakteknya. Iya di center lain ya mungkin ya. Iya dok. Oke dok. Nah ini ada lagi dok yang bertanya. Tadi kan dari penjelasan dokter Mita untuk tahap 1 itu kan masih belum ke pasien ya dok ya. Jadi kita 1 semester awal itu memang kan kita modul belajar itu kalau pandemi ini online atau sudah harus ke Undip dokter atau sudah harus ke Semarang? Kalau pertanyaannya sudah harus ke Semarang, iya ya, udah harus ke Semarang menurutku. Karena ada juga kegiatan-kegiatan kita yang offline. Tapi untuk kegiatan ilmiah, online ya, mostly online. Mudah-mudahan segera selesai pandeminya. Amin dokter, kita semua berharapnya seperti belajar online itu ternyata ya Bu. Iya, beda ya dok ya? Iya, beda. Betul, kita nggak bisa tadi menggunakan semua multimodalitas. Nggak bisa melihat langsung, nggak bisa memegang.
Iya, betul dok. Oke dokter. Ini kemudian ada lagi dok, ujian tulisnya pilihan ganda saja atau ada isai dok? Waktu zaman saya memang pilihan ganda. Waktu zaman saya juga pilihan ganda. Luar biasa. Iya, pilihan ganda. Oke dokter. Nah ada ini saya screening dulu. Oke. Ini sepertinya sih pertanyaan-pertanyaannya kurang lebih sudah terjawab semua ya dok ya. Tadi penjelasan dokter sudah cukup lengkap, mulai dari awal masuknya gimana di dalam, kemudian bagaimana kita melakukan itu. Oke dok, ini semua pertanyaan sudah terjawab dokter. Oh iya Bu, aku mau nambahin ya. Jadi kan kemarin tuh ada yang nanya juga, kita berapa lama sih harus mempersiapkan, at least kita punya waktu berapa lama dan apa saja persiapan panjangnya. Ya palingnya kira-kira 6 bulan 1 tahun ya. Pertama kita belajar materinya, belajar teorinya, kemudian memenuhi syarat-syarat lain seperti TOEFL. Dan ketika kita mempersiapkan untuk tes PPDS, selain tadi kita belajar teori-teori, juga kita belajar tentang psikotes, tentang MMPI dan tes psikiatrinya gitu. Dan jadi dalam waktu 1 tahun itu kita bisa mengisi untuk belajar TOEFL, belajar tes MMPI, belajar tes psikotes, belajar materi-materi tes substansi rehab, dan juga kita bisa isi juga dengan bisa menulis artikel kedokteran secara umum, atau sekarang gampang banget kan tinggal nulis postingan feed gitu buat mempersiapkan. Sama mungkin sekalian mengumpulkan pengalaman ikut ya dok ya, seminar terkait rehab ya dok, jadi supaya semakin mengenal ini tuh apa sih yang akan kita hadapi, materi-materi apa yang akan kita hadapi saat sekolah gitu ya dok ya. Iya, ntar lagi juga tuh tadi udah kita omongin ada PIT akhir Agustus ini untuk early bird-nya. Jadi bagi yang berminat mau tertarik silakan ikut Perdosri nasional ya dok ya. Nasional. Ini sepertinya waktu kita sudah nggak panjang nih dok. Iya. Terasa sudah 1 jam dok kita ngobrol-ngobrol. Dokter Mita sudah banyak sekali memberikan informasi kiat-kiat kepada yang berminat masuk rehab, dan bagi kami dok, bagi saya PPDS dan teman-teman PPDS rehab di unit lainnya, mudah-mudahan Dokter Mita ini luar biasa menjadi contoh juga bagi kami. Mungkin ada ini nggak dok, sepatah 2 patah kata dokter dari Dokter Mita? Sepatah 2 patah kata apa ya? Yang pertama, kenapa? Lebih panjang nggak? Sepatah 2 patah juga boleh kok dok. Penutup aja dok. Ya kalau sepatah 2 patah ya. Pertama, untuk yang mau masuk ke rehab, yakinkan dirimu dulu kalau kita benar-benar menyukai dan mencintai ini, sehingga nanti apapun cobaan di dalamnya kita akan berusaha untuk tegar dan terus berjalan ke depan gitu. Tapi kalau nggak yakin, kalau udah masuk ternyata tidak cocok, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita tetap berusaha untuk bangkit dan mengejar cita-cita lah istilahnya. Terus kalau yang udah di dalam, spesialnya untuk Bu Mutian, semangat aja, manfaatkan waktu untuk belajar dengan fokus. Karena aku dulu merasa aku tuh dulu kurang fokus, kurang banyak mencatat, kurang banyak belajar lah gitu. Supaya nanti enak. Oke, kira-kira itu. Terima kasih Dokter Mita atas waktunya dokter. Mudah-mudahan sesi bincang-bincang kita pagi ini bermanfaat ya dok ya, memberikan banyak informasi semua, dan bisa memberikan inspirasi dok, yang lebih penting inspirasi. Amin. Supaya kita bisa di PPDS lebih baik, sehingga hasilnya nanti juga akan lebih baik gitu dok. Iya.
Karena selain kita PPDS itu kan sekolah kita nanti setelah lulus pun kita juga akan semakin panjang perjalanan ya Bu, long life. Harus tetap belajar, tidak berhenti ya Dok ya, karena ilmu tidak berhenti. Banyak, masih luas sekali. Berkembang terus. Oke. Terima kasih Dokter Mita atas Terima waktu. kasih, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, salah jawab, atau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih banyak Dokter. Mungkin kalau yang mau tahu lebih akurat ya tentang persyaratan masuk atau apa, silakan langsung ke website Undip saja. Jadi di website Undip untuk setiap kali periode pendaftaran pasti akan diupdate persyaratannya apa saja lebih rinci dan teman-teman bisa lihat di situ. Seperti itu ya. Terima kasih juga kepada KFR yang sudah memberikan kesempatan untuk terima kasih Dokter. Udah Dokter Tanti yang sudah memberikan kesempatan. Semoga nggak sesat. Ini ada Dokter Tanti ya. Ikut gabung Dok. Oke. Sehingga acara ini bisa terlaksana dan bisa memberikan informasi kepada banyak orang. Oke. Amin. Ini waktunya sudah. Amin. Terima kasih Dokter kita. Ini kita akhiri ya Dok ya acara bincang-bincang pagi ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada sesi lain dengan topik lain. Ya, insya Allah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.